Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perencana, rekan-rekan arsitek, dan para akademisi pejuang peradaban madani. Selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, kita akan membedah sebuah konsep besar yang melampaui sekadar estetika fisik, arsitektur Islam dalam skala kota. Selamat datang di sesi Masterclass hari ini. Pernahkah kita bertanya, apakah kota yang kita bangun saat ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur yang kita yakini? Hari ini, kita akan mengeksplorasi tentang arsitektur Islam dalam skala kota, sebuah pendekatan integrasi antara tauhid, keadilan, dan keberlanjutan dalam tata ruang masa depan. Kita tidak hanya bicara soal desain klasik yang kaku, tapi bagaimana nilai tersebut bertransformasi secara futuristik dalam konteks urban modern yang islami. Sebagai perencana dan arsitek, tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa setiap garis yang kita goreskan memiliki dimensi ukhrawi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami realitas kota kita saat ini. Namun, sebelum kita masuk ke solusi, mari kita jujur melihat wajah kota modern kita di halaman berikutnya. Kota-kota besar kita tumbuh secara fisik, gedungnya menjulang, teknologinya canggih, dan mobilitasnya seolah tanpa batas. Namun, ironisnya, warganya justru merasa semakin terasing. Terjadi aglomerasi ekonomi ekstrim di mana pusat-pusat pertumbuhan hanya dinikmati segelintir pihak. Kita melihat inovasi spasial yang luar biasa, tapi di baliknya tersimpan krisis spiritual dan degradasi lingkungan yang masif. Masyarakat terfragmentasi, ikatan spiritual terputus, dan fasad kota hanya menjadi topeng bagi kerusakan ekologis. Pendekatan teknokratis semata tidak lagi memadai, karena kota bukan sekadar beton dan aspal, kota adalah ruang moral yang membentuk perilaku manusia. Disinilah kita butuh paradigma baru. Paradigma itu dimulai dengan satu kesadaran, bahwa ruang hidup adalah instrumen ibadah. Dalam pandangan Islam, setiap jengkal tanah adalah amanah. Manusia ditempatkan sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas mewujudkan ibadah ijtimaiyah atau ibadah kolektif melalui tata ruang. Desain ruang wajib memfasilitasi ketaatan dan, secara sistematis, menekan peluang terjadinya kemaksiatan. Secara sosial, kota harus mampu menjamin perlindungan terhadap 5 tujuan syariat atau maqasid syariah, perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bahkan secara ekologis, kita dilarang keras melakukan perusakan alam setelah Allah Ta'ala memperbaikinya. Inilah landasan etis kita dalam merancang. Lalu, apa saja fondasi normatif yang bisa kita terapkan secara teknis? Mari kita lihat 4 pilar utamanya. Ada 4 fondasi utama yang harus menjiwai setiap proyek urban kita. Pertama, prinsip islah, yaitu komitmen anti fasad yang menolak polusi, kerusakan air, dan ketimpangan akses. Kedua, prinsip kekhalifahan, kota bukanlah komoditas eksklusif kaum elit, melainkan amanah publik bagi semua lapisan masyarakat. Ketiga, keseimbangan atau mizan, di mana kita menciptakan proporsi ideal antara tutupan beton dan ruang hijau, meneladani neraca keseimbangan alam. Terakhir, hak publik keselamatan, prinsip la darar wala dirar memastikan tidak ada satupun desain yang membahayakan warga, termasuk pemenuhan mutlak atas hak jalan bagi pejalan kaki. Dengan fondasi ini, bagaimana kita menyusun orientasi dana kehidupan di skala kota? Inti dari tata kota Islami adalah tauhid. Masjid Jami diletakkan bukan sekadar sebagai monumen estetis, melainkan sebagai poros makna dan orientasi utama ruang. Dari sini, aktivitas urban diatur melalui ritme temporal. Suara adzan dan jadwal sholat berjamaah menjadi penanda waktu mutlak yang mengatur nafas kota. Secara spasial, kita mengenal zona-zona yang terintegrasi, mulai dari zona inti hingga zona urban. Desain tata letak harus menjamin radius aksesibilitas yang mudah, aman, dan menenangkan menuju pusat spiritual bagi setiap warga. Setelah spiritualitas tertata, pilar selanjutnya adalah keadilan dalam distribusi ruang. Keadilan atau ad dalam perencanaan berarti menolak keras ketimpangan. Ruang harus didistribusikan secara proporsional demi kemaslahatan bersama. Kita harus memiliki checklist nyata. Apakah ada akses yang merata terhadap air bersih? Apakah desain kita ramah bagi anak, lansia, dan saudara-saudara kita yang difabel? Selain itu, efisiensi energi dan waktu harus dijaga dengan mencegah jarak ekstrim antara area hunian dan pusat kebutuhan dasar. Inilah yang disebut dengan distribusi maslahah. Tak hanya adil secara sosial, kota kita juga harus bersahabat dengan alam dan aman bagi nyawa. Menjaga nyawa dan merawat bumi adalah dua sisi dari koin yang sama. Prinsip mizan menuntut harmoni absolut antara ruang terbangun dan area resapan air.
Alam adalah hayat Allah Ta'ala yang wajib dijaga keutuhannya, bukan sekadar objek eksploitasi. Di sisi lain, prinsip Ladoror menekankan keselamatan spasial. Struktur bangunan harus teruji stabilitasnya dan mitigasi risiko bencana harus dirancang sejak awal. Kita juga perlu memperhatikan keterbacaan visual pada sirkulasi dan pencahayaan untuk mencegah kejahatan dan alienasi warga. Lalu, bagaimana anatomi fisik kota ini terbentuk? Mari kita lihat 5 organ utamanya. Secara morfologi, kota peradaban memiliki 5 organ vital. Jantungnya adalah Masjid Jami, sebagai poros spiritual dan sosial. Mengelilinginya adalah suk atau pasar, sebagai poros ekonomi transparan. Keduanya dihubungkan oleh jaringan jalan yang menjadi urat nadi sirkulasi yang beradab. Kemudian terdapat permukiman yang menjaga privasi keluarga dalam skala manusiawi, serta ruang publik yang menjadi zona ukhuwah komunal yang bebas dari kemaksiatan. Kelima elemen ini bekerja secara sinergis. Mari kita bedah lebih dalam hubungan antara dua kutub utama, ibadah dan muamalah. Masjid dan pasar adalah dua pilar penting dalam kota Islami. Masjid Jami, sebagai pusat orientasi menjadi simpul ibadah vertikal, transfer ilmu, dan musyawarah publik untuk ketenangan komunal. Di orbitnya, terdapat suk atau pasar sebagai penggerak ekonomi. Namun, ada aturan mainnya. Ekonomi harus dikelola dengan etika kejujuran dan transparansi, bebas dari eksploitasi finansial. Nilai-nilai spiritual masjid harus menjiwai aktivitas pasar, dan dilarang keras kepentingan ekonomi mendominasi fungsi masjid. Dari ruang publik ekonomi, kita bergerak ke ruang privat keluarga dan etika jalan raya. Etika Islam sangat menghargai privasi sekaligus hak publik. Di jalan raya, prioritas utama diberikan kepada pejalan kaki dan kaum difabel demi kenyamanan dan keamanan. Kita menolak dominasi kendaraan bermotor yang seringkali menyingkirkan eksistensi manusia. Sementara itu, dalam desain permukiman, kita menerapkan konsep hijab visual. Arsitektur harus mampu melindungi privasi pandangan antar keluarga, namun tetap menyediakan ruang interaksi ketetanggaan yang sehat tanpa kepadatan ekstrim yang menyesakan. Selanjutnya, bagaimana kita merajut persaudaraan di ruang publik yang kita desain? Ruang publik bukan sekadar lahan sisa, melainkan arena interaksi sosial yang sehat. Fungsinya esensial sebagai tempat rekreasi keluarga dan pendidikan informal di ruang terbuka. Namun, ada batas etisnya, area publik wajib didesain agar steril dari kebisingan ekstrim, peluang kemaksiatan, serta eksploitasi komersialisasi berlebihan. Tujuan akhirnya adalah memperkuat ikatan persaudaraan atau ukhuwah dan secara sistematis menghilangkan rasa terasing atau alienasi urban yang sering kita temui di kota modern. Tentu, mewujudkan ini semua bukan tugas satu orang saja. Ini adalah proyek peradaban bersama. Mewujudkan kota Islami menuntut sinergi mutlak antara 4 pilar utama, ulama, arsitek, pemerintah, dan masyarakat. Tata ruang tidak boleh diserahkan semata-mata pada logika pasar yang seringkali buta nilai. Jika sinergi ini berjalan, kota akan berfungsi sebagai pendidik bagi anak-anak kita agar belajar tertib dari infrastruktur ruang. Keluarga akan membangun rumah tangga yang sakinah di lingkungan yang mendukung. Dan masyarakat secara luas akan meresapi makna adil dari distribusi fasilitas yang merata. Sebagai penutup, mari kita refleksikan kembali peran kita. Rekan-rekan sejawat, membangun ruang bentukan adalah ikhtiar kita menjemput ridho Allah Ta'ala. Arsitektur skala kota dalam Islam adalah praksis moral tingkat tinggi yang memanifestasikan tauhid, keadilan, dan maslahah. Mari kita jadikan setiap goresan pena perancangan dan setiap batu bata yang kita susun sebagai amal jariah. Jadilah arsitek peradaban yang tidak sekadar membangun tempat tinggal bagi jasad, melainkan merancang ruang yang menuntun jiwa untuk senantiasa mengingat Allah Ta'ala Sang Pencipta. Mari bersama wujudkan kota yang rahmatan lil alamin. Terima kasih, silakan bagikan materi kebaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.